What's up next gen? Ini saatnya untuk menyatakan kebesaran Tuhan dengan pujian kita. Let's go. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Yes, you're glorious, Lord. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You say the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Sing, glorious. Yes. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. You reign. My God, you reign forever and ever. How great your name. That's right. Your love remains forever and ever. You say the same. Shout it out, if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it
is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Jesus. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Nyanyikan sama-sama. Your presence is heaven to me. Oh, it's heaven to me, Lord. Your presence
Your presence is heaven to me. It's heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kau kan masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita, biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Halo Next Gen, halo. Happy Sunday. Apa kabarnya nih? Teman-teman dari 180, dari FLCC, gue berdoa kuliah, sekolah kita semua bisa berjalan tetap dengan lancar, walaupun semua sekarang masih online. Dan di minggu ini kita akan masuk ke series yang baru. Series yang menarik banget.
dengan temanya, namanya adalah rebellious. Rebellious. Atau diterjemahin mungkin bisa menjadi pemberontakan. Aneh nggak sih? Tema di ibadah itu rebellious. Tapi sebenarnya ini menarik banget malah. Gue senang banget bisa ada di sini buat bawain week pertama dari series Rebellious ini. Tapi sebelumnya sebelum mulai ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati kami, biar firman-Mu dapat menjadi benih yang tertanam dalam hati kami dan berbuah, Tuhan. Kami yakin dan percaya kehidupan kami akan berubah, akan menjadi semakin seperti Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Wow. By the way, nggak berasa nggak sih? Sekarang udah bulan September. Beberapa bulan lagi udah masuk Natal lagi, Christmas, dan udah ngapain aja kita setahun ini? Karena online, apalagi gue merasa waktu kayak semakin cepet deh. Setuju nggak sih? Nah, gue punya pertanyaan. Sebelum kita mulai masuk ke semua bahannya, gue punya pertanyaan nih. Biasanya, gimana sih orang-orang di luar mendeskripsikan kita sebagai anak muda? Gimana ya biasanya? Gue ada beberapa hal yang bisa gue pikirkan. Yang pertama mungkin ini dari yang bagus-bagus dulu. Pinter. Orang-orang bilang kita pinter karena anak-anak muda sekarang itu tahu banyak hal. Kita bisa ngelihat informasi dari Instagram, dari Twitter, buka internet juga semua ada di situ informasi. Jadi, while ada banyak orang nggak tahu misalnya di Amerika, di mana terjadi apa, kita bisa tahu. Gitu. Kita cepat. Nah, ini ke poin berikutnya adalah technology savvy. Kita sering dibilang orang yang sangat gampang beradaptasi dengan teknologi. Sangat fasih, sangat jago lah bisa dibilang dalam teknologi. Beberapa mungkin dari teman-teman di sini di usia muda udah bisa coding. Wow, keren banget. Dulu gue di SMP, gue inget misalnya ada pelajaran komputer yang gue kerjain itu berusaha main game kayaknya ya. Ya, cari-cari video di YouTube gitu. Ya, tapi itu cara yang hal-hal yang orang-orang gambarkan tentang anak muda. Tapi selain itu, ada juga sih beberapa hal yang mungkin bisa dibilang cukup jelek gitu ya. Kurang bagus gitu untuk menggambarkan anak-anak muda zaman sekarang. Ini termasuk gue masih muda. Ini yang pertama. Ada beberapa orang bilang anak muda itu males. Terutama, ini gue nggak tahu terjadi teman-teman atau enggak, kejadian di gue adalah, gue dibandingkan dengan zaman orang tua gue. Jadi waktu itu, misalnya ya, dulu tuh ya, papa mama, waktu ke sekolah, harus menempuh 2000 kilometer. Gunung, lembah, lautan. Sekarang kamu ke sekolah dianterin. Masih malas sekolah. Ada yang kayak gitu. Itu mungkin memang agak lebay, tapi sering dibanding-bandingkan sehingga mereka menganggap, orang tua menganggap anak muda ini males gitu. Karena mereka membandingkan itu dengan zaman mereka. Ya nggak salah, ini hanya masalah perspektif. Yang kedua, kita mau lanjut. Selain males, nggak tahu terima kasih. Jadi misalnya udah menerima suatu, kayak, nggak ada sopan santun nih anak, nggak bilang terima kasih. Ada beberapa yang suka menganggap seperti itu. Dan yang ketiga adalah pemberontak. Ini rebellious anak-anak muda. Dan bahkan, fun fact, anak muda dideskripsikan sebagai pemberontak itu bukan sekarang aja. Dari dulu juga anak muda dikenal sebagai pemberontak. Nah, tapi pertanyaannya, ini khusus untuk yang bagian pemberontak, karena ini juga tema kita dalam series ini gitu ya, rebellious. Apakah iya pemberontak itu berarti merupakan suatu hal yang negatif, orang yang jahat? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Tapi gue akan mulai dengan statement ini. Teman-teman mungkin suka peraturan, teman-teman mungkin tidak suka peraturan, tapi satu hal yang pasti, peraturan ada di mana-mana. Benar nggak? Kita mulai misalnya dari sekolah.
di sekolah harus pakai seragam. Dulu zaman gue hari Senin gue harus pakai seragam yang hitam abu-abu, hitam putih abu-abu atau putih biru gitu ya. Terus baru hari lainnya pakai seragam dari sekolahnya. Itu seragam. Setelah seragam, misalnya nggak boleh handphone. Gua nggak tahu sekarang udah boleh atau belum. Tapi zaman gua SMP, kalau mau bawa handphone tuh harus pakai surat tertulis, apa itu pun dititipin, baru diambil sepulang sekolah. Ribet banget. Waktu SMA udah mulai sedikit longgar lah handphone. Dan mungkin ini sekarang gitu ya, karena semua online gitu ya. Mungkin terjadi juga nih. Kalau lagi pelajaran, Zoom, atau apapun yang digunakan platformnya, video harus dinyalain. Ada yang kayak gitu nggak? Gue nggak tahu sih sekolah, kuliah zaman sekarang. Tapi gue mengalami di beberapa meeting di pekerjaan gue. Gue sekarang bekerja di suatu perusahaan. Kalau lagi meeting, kadang disuruh buka kamera. Nah, ini peraturan-peraturan. Atau peraturan di rumah. Siapa di sini masih tinggal sama orang tua? Mungkin kebanyakan masih. Kecuali ada teman-teman yang ngekos gitu ya, yang lagi kuliah di luar kota atau merantau ke sini, ke Tangerang gitu ya, ngekos. Mungkin ada yang tinggal sendiri. Tapi kalau masih tinggal sama orang tua, biasanya ada beberapa peraturan. Nggak boleh pulang malam. Nggak boleh nginep mungkin beberapa anak gitu ya. Atau berikutnya harus bantuin cuci piring atau nyapu, ngepel, you name it. Harus bantu lah. Itu beberapa peraturan yang sering kita dengar. Dan ini berikutnya adalah ada peraturan spesial. Kenapa gue bilang peraturan spesial? Karena di peraturan ini itu kayak semacam tidak tertulis lebih ke arah etika. Etika anak muda apalagi bisa gue bilang. Contoh ya. Misalnya ada teman lagi dimarahin dosen atau guru, jangan ketawa. Kenapa? Itu salah satu bentuk support, dukungan buat teman. Ini teman kita lagi dimarahin, masa kita ketawa. Walaupun lucu mungkin hal yang lagi dimarahin itu. Misalnya tidur di kelas gitu ya. Tapi jangan ketawa. Yang kedua nih, ini cukup sensitif nih. Di Instagram, kita tahu ada fitur yang namanya close friend. Oke? Siapa yang di sini punya close friend? Atau bahkan ada yang punya second account? Nah, ya ada beberapa yang punya mungkin second account, tapi ada fitur close friend gitu ya. Ya, atau boleh lah second account juga masuk sih sebenarnya. Nah, peraturannya seperti ini. Kalau kita follow atau kita ada di close friend seseorang, second account seseorang, kita tidak boleh membocorkan isi-isi yang ada di second account atau close friend itu ke orang lain. Itu kayak ada semacam peraturan gak tertulis tuh. Bener gak? Bener. Kenapa gue tahu? Karena gue juga punya close friend. Gue juga punya. Ya walaupun kalau mereka share apa yang gue share di close friend ya biasa aja sih. Karena basically juga ayat Alkitab asik. Nah, tapi anyway. Ini adalah peraturan-peraturan. Sehingga dengan banyaknya peraturan gitu ya, mungkin kita jadi berpikir, kalau gitu apakah berarti hidup kita hanya untuk menjalani peraturan? Atau apakah kekristenan adalah tentang menjalani peraturan? Coba deh dipikirin. Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Bahwa, ini kekristenan ya cuma masalah ngikutin peraturan aja. Nah, tapi gimana kalau gue coba, gue pengen mengajak kita semua berpikir ya, oke? What if following Jesus is just as much about the rules you break as the rules you follow? Gimana kalau mengikuti Yesus itu juga tentang peraturan yang kita langgar? Bukan hanya peraturan yang kita taati. Wah, menarik nih. Menarik. Oke? What if being rebellious is not always a bad thing? Bagaimana kalau jadi pemberontak itu sebenarnya nggak selalu hal yang buruk loh. Kita mau lihat, kita mau coba baca juga, kita bahkan mau lihat Yesus sendiri. Nah, waktu misalnya kita mau berbicara soal Yesus,
Teman-teman tahu nggak waktu zaman dulu, waktu Yesus masih hidup, Yesus itu dikenal sebagai pemberontak. Bahkan ada beberapa pemuka agama yang saking keselnya sama Yesus, mereka ingin membunuh Yesus. Padahal pemuka agama loh. Ini bukan pembunuh bayaran, bukan. Mereka orang yang taat beragama. Nah, jadi kita mau lihat nih, hal-hal apa sih yang Yesus lakukan gitu. Ini adalah salah satu contohnya aja, dan contoh yang mungkin cukup ringan sebenarnya, tapi somehow mengubah cara orang berperilaku, mengubah cara orang berpikir. Oke, ini menarik banget, menarik banget. Kita akan baca dari Yohanes 13. Yohanes 13, gue akan mulai dari ayat 1, gue akan bacain. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, hari raya Paskah itu hari raya besarnya orang Israel. Gitu. Ya, bahkan kita pun sekarang merayakan Paskah. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi di waktu itu, lagi mau acara besar, yaitu Paskah, Yesus udah ngerasa, Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia akan disalibkan, mati, lalu dibangkitkan, lalu akan diangkat ke sorga. Nah, Yesus tahu hal-hal ini. Oke? Kita akan lanjut lagi. Semakin menarik. Semakin menarik. Gua lanjut ke ayat 3. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oke. Gue mau berhenti sebentar di sini dan mengulang perkataan di awalnya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa itu kita tahu adalah Allah, Tuhan, Raja di atas segala raja. Telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nyanya ini maksudnya Yesus. Yesus diberikan segala sesuatu. Bentar ya. Yesus diberikan segala sesuatu. Dan yang kasih itu adalah Tuhan. Yang menciptakan alam semesta. Raja segala raja. Can you imagine the power that Jesus has? Bisa bayangin nggak? Gimana kuasa yang dimiliki Yesus? Tapi yang menarik itu ayat berikutnya. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Wow. Ini buat coba menggambarkan konteks bahwa ribuan tahun lalu, belum ada yang namanya aspal. Belum ada yang namanya pedestrian walk, jalur pejalan kaki. Oke? Mungkin gue membayangkan masih rumput, tanah, pasir, lumpur mungkin kalau hujan gitu kan, becek-becek. Dan itu kan yang pertama. Yang kedua, belum ada Converse, Adidas, Nike, Reebok. Ya, teman-teman bisa sebutin lah sepatu-sepatu merek-mereknya. Belum ada dulu. Zaman dulu belum ada. Jadi teman-teman bisa bayangin kaki orang-orang zaman dulu. Satu kata untuk menyimpulkannya, jorok. Jorok. Sama kayak teman-teman di sini yang mungkin belum mandi. Jorok. Iya. Yeah. Jorok. Kalau kakinya sejorok itu, gua aja misalnya, gua gitu ya pada zaman itu, gua mungkin nggak mau nyuci kaki mereka. Nyuci kaki orang-orang. Kan jorok itu. Kaki udah kena, aduh, rumput, tanah, macem-macem gitu. Kecuali Yesus. Yesus mau melakukannya. Yesus rela melakukannya. Wow.
Wow. Nah, uh, jadi kalau kita lihat ya, kita coba tarik deh ke zaman sekarang. Peraturan ini sebenarnya masih ada. Peraturan apa sih? Peraturan ini. Only do what you have to do. Hanya lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kalau itu tidak harus kamu lakukan, tidak perlu kamu lakukan. Contohnya kayak tadi, nyuci kaki. Murid-muridnya emang Yesus harus lakukan? Enggak. Karena nggak harus Yesus lakukan, ya udah nggak usah lakuin. Kita pernah mendengar atau bahkan ya menurut gua sih semua kita pernah ada dalam posisi seperti ini. Contoh ya, contoh. Misalnya lagi tugas sekolah. Lagi tugas sekolah nih ya. Terus dosen atau gurunya bilang satu kalimat ini. Nanti tugas ini dikerjain, tapi nggak akan dinilai ya. Tugas nggak akan dinilai. Teman-teman kerjain atau nggak? Terima kasih jawabannya. Gua tahu jawabannya tidak. Kenapa? Ya, kalau teman-teman yang jawab iya dikerjain. Hebat banget. Karena gua dulu nggak akan kerjain. Kenapa? Oh, nggak dinilai, ngapain? Ada hal lebih penting yang gua bisa lakukan, seperti main game. Nah, itu jadi satu budaya. Bahkan quote-unquote tadi, peraturan yang ada di masyarakat. Atau misalnya teman-teman yang mungkin ada di futsal, basket gitu ya. Disuruh lari sama pelatihnya keliling lapangan. Oke, lari 10 kali keliling lapangan. Berapa kali teman-teman lari? Menurut gua, hampir semua di sini akan lari 10. Sesuai dengan perintah. Nah, apakah dengan kita mematuhi atau hanya melakukan sebatas yang harus kita lakukan gitu ya, kalau kita jadi orang kayak gitu, apakah kita berarti orang yang kejam gitu, orang yang jahat? Enggak juga sebenarnya. Simply kita manusia. Kita ya sering kali ya memang hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak harus lakukan, ya mungkin kita nggak akan lakukan. Itu manusia gitu. Nah, disinilah kita mau coba belajar dari Yesus. Kenapa? Karena kalau kita melihat perilaku Yesus, Yesus bukan hanya melakukan apa yang dia harus lakukan, tapi Yesus melakukan lebih. Dia melakukan lebih dari yang seharusnya. Dengan mengajar murid-muridnya aja mungkin cukup. Tapi dia bukan cuma mengajar. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia layani murid-muridnya. Hal yang mungkin dulu nggak terlalu common, jarang ditemui itu. Apalagi tadi ya, kaki-kakinya ini jorok gitu, bukan kaki yang kayak sekarang bersih gitu. Kemana-mana pakai sepatu atau sendal, pulang rumah cuci kaki dulu. Dulu nggak kayak gitu. Yesus melakukan lebih. Kita akan lanjut baca, kita coba lanjut Yohanes 13, sekarang gue akan baca di ayat 12 sampai ke 17. Oke? Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ianya Yesus, sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin. In a way, this is how Jesus rebels.
Ini cara Yesus memberontak. Yesus melihat bahwa orang-orang pada zaman itu hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka ya udah disuruhnya ini, ya udah mereka melakukan hanya hal itu. Dan Yesus tidak mengikuti hal itu. Yesus memilih untuk melakukan lebih daripada apa yang seharusnya. He challenged what was normal or expected in a way that served others. When it comes to serving, ketika ini tentang melayani, apalagi melayani orang lain, Yesus selalu berpikir apa yang bisa dia lakukan lebih untuk orang itu. Dia bukan hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Wow. Dan tadi di ayat ini kita udah baca, kalau Yesus aja sebagai guru melakukannya, kita pun sebagai muridnya harus melakukannya. So here's the bottom line. Ini konklusi, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Be rebellious enough to do what you don't have to do. Jadilah pemberontak, cukup berani gitu ya, untuk melakukan lebih daripada apa yang diminta. Bukan hanya melakukan apa yang diminta, lebih. Oke. Ketika Yesus melakukan hal-hal ini, ketika Yesus melakukan lebih daripada apa yang diminta, tahukah bahwa hal-hal ini mengubah kehidupan seseorang? Karena orang-orang ini tahu sebenarnya Yesus nggak perlu melakukan itu, tapi Yesus melakukan lebih. Jadi, hal ini menginspirasi mereka, mengubah hidup mereka. Nah, sekarang, coba pikirin kalau kita semua yang dengar firman Tuhan hari ini, melakukan hal yang sama. Kita melakukan lebih daripada apa yang dibutuhkan. Wow. Banyak banget pasti orang yang berubah. Banyak banget. One idea. Coba deh, misalnya pagi-pagi teman-teman bangun, lagi berdoa saat teduh gitu ya. Coba doakan ini. Tuhan, ini aku. Bantu aku melihat kebutuhan di sekitarku. Jadi, waktu kita hidup, biar kita nggak cuma menjalani hidup, ya udah jalan aja. Tapi kita bisa melihat, oh ternyata ini butuh ini ya. Oh, si A butuh ini ya. Oh, orang tuaku butuh ini ya. Dan kita membantu mereka, walaupun nggak disuruh. Walaupun nggak harus kita lakukan. Oke, ini ada sangat banyak hal yang kita bisa lakukan. Ini ada beberapa contoh yang gue bisa pikirkan gitu ya. Misalnya yang pertama, membantu orang tua di rumah. Itu udah, you don't say. Itu sangat praktikal, sangat gampang sebenarnya. Cuman tinggal mau atau enggak. Yang kedua, bantuin temen yang mungkin kurang mengerti suatu pelajaran atau mata kuliah. Misalnya kita tahu kita ngerti nih. Ada teman kita yang kurang ngerti. Gimana kalau kita bantuin? Ajak belajar bareng. Coba jelasin. Yang ketiga, memberhentikan pembicaraan ketika itu gosip. Wah, ini mungkin lebih menantang. Yang keempat, menghormati guru atau dosen yang sedang mengajar. Biasa mungkin kalau ada guru atau dosen lagi ngajar, yang lain pada nggak merhatiin gitu. Nah, gimana kalau kita lakukan lebih? Kita perhatiin, kita kasih penghormatan, respect buat dosen, guru yang lagi ngajar. Kelihatannya mungkin ini nggak besar ya, kecil gitu, bantuin, ajarin. Tapi tahu nggak sih bahwa hal ini bisa mengubah kehidupan orang? Kenapa? Coba deh teman-teman berpikir, di saat ada orang lain yang bantu teman-teman, padahal itu bukan kewajiban mereka. Mereka nggak harus melakukan itu. Gue punya contoh. Jadi waktu gue masih kuliah, biasa gue naik kereta, tapi pada suatu hari sempat waktu itu karena lagi ada acara, jadi gue perlu pakai mobil. Gue bawa mobil ke kampus. Bawa mobil, gue parkir gitu kan. Terus ya gue kuliah seperti pada umumnya, terus gue mau pulang. Jadi gue balik ke parkiran, gue mau keluarin mobil. Waktu keluar, somehow, nggak tahu kenapa, bannya tuh kempes. Bocor gitu deh kayaknya. Jadi gue harus ganti, oke, nggak masalah, gue mau ganti. Dan kalau teman-teman di sini yang pernah ganti ban mobil,
menurut gua sih, ini menurut gua memang subjektif, tapi gua nggak suka ganti ban mobil, ribet. Apalagi kalau sendiri ya, berat gitu, susah. Lebih enak kalau ada yang bantuin. Nah, terus tiba-tiba ada beberapa petugas keamanan gitu yang datang, mungkin gua nggak tahu lagi patroli atau gimana, tapi mereka datang menawarkan bantuan. Mereka nggak harus bantuin gua. Mereka bisa lanjut aja menjalankan pekerjaan mereka selama nggak ada kriminal atau apa. Mereka ya udah, bukan tugas mereka buat bantuin gua ganti ban mobil, tapi mereka lakuin dan bahkan mereka nggak minta duit sehabis itu. Wow, menurut gua itu salah satu hal yang berkesan. Nah, makanya gue pun ingat sampai sekarang beberapa tahun setelah gue lulus. Tahu nggak sih bahwa teman-teman bisa menimbulkan perasaan yang sama ketika teman-teman membantu orang lain di saat sebenarnya itu bukan hal yang harus teman-teman lakukan. Gue yakin melalui hal-hal yang teman lakukan ini, melalui bantuan yang diberikan, ada kehidupan orang yang bisa berubah. Nah, sekarang jadi gue mengajak teman-teman di sini buat coba berpikir, apa ya kira-kira yang bisa gue bantu dari orang lain? Oke? Gue akan tutup sekali lagi dengan mengulang bottom line, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini. Be rebellious enough to do what you don't have to do. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan. Kami sudah bisa mendengar firman-Mu. Kami berdoa biar firman ini dapat kami aplikasikan sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Tuhan, kami juga yakin dan percaya bahwa melalui kehidupan kami ketika kami mulai membuka mata kami, menolong orang lain, walaupun kami tidak harus melakukannya, Tuhan. Tapi kami yakin akan ada kehidupan orang-orang yang berubah. Ku berdoa, Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap kami, sekolah, kuliah kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya itu akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Nah, sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya.
Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya, karena setiap perkataan-Mu, janji-Mu, firman-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami, karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Ya kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.